Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri beserta jajarannya, kalau tadi saya melihat Pak Ali Zamroni tiba-tiba banyak memberikan apresiasi, udah nggak ada ya. Saya kali ini juga ikut memberikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Pendidikan dalam berbagai faktor dan berbagai hal. Yang jelas bahwa efektivitas program-program kerja yang ada selama ini terasa manfaatnya. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan di sini. Mengenai kurikulum Merdeka akan dijadikan kurikulum nasional. Rencananya akan dilaksanakan di bulan Maret kalau saya tidak salah ya. Di bulan Maret ini atau sudah. Intinya adalah ketika kami melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke beberapa daerah, masih ada sekolah-sekolah yang melaksanakan secara mandiri kurikulum Merdeka ini. Sehingga pesan dari kawan-kawan sekolah-sekolah itu adalah meminta agar support lebih banyak lagi, dikarenakan mereka tidak bisa mengakses guru-guru penggerak di daerahnya. Satu contoh kemarin di daerah Jawa Tengah, DIY itu apa namanya, Kulon Progo. Kulon Progo itu hanya ada 90 tenaga guru penggerak, sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran dan akhirnya belajar secara online. Nah, ini masih banyak di beberapa tempat, sehingga perlu didorong lagi konsep guru penggerak ini untuk disebar ke sekolah-sekolah lain. Yang kedua, mereka juga menyampaikan bahwa untuk mempelajari secara mandiri ini tentu akhirnya menjadi meraba-raba. Oleh karena itu saya izin bertanya kepada Mas Menteri, kalau memang ini akan ditetapkan menjadi kurikulum nasional, maka harus ada tenggang waktu, kita sebutnya grace period. Berapa lama tenggang waktu sampai semuanya akan berubah menjadi kurikulum nasional? Karena tidak mungkin dalam 2024 ini semua harus disamaratakan begitu saja, supaya sekolah-sekolah lain pun akan mendapatkan kesempatan melakukan satu perubahan. Yang kedua, saya juga memberikan amanat catatan penting di sini. Ada isu yang perlu dipikirkan, ini mungkin dari Pak Iwan ini ya. PPDB ini Pak Iwan. PPDB ini ternyata untuk beberapa daerah yang berbatasan antara satu provinsi dengan provinsi lain, antara kota dengan kota lain, ini agak bermasalah karena ada penduduknya tinggalnya di provinsi lain, tapi sekolahnya ada di provinsi di sana. Nah, ini seringkali mereka akhirnya menjadi berat dan terjadilah pemalsuan data. Saya pikir perlu ada semacam aturan khusus, aturan main khusus untuk yang di wilayah perbatasan, baik itu level SMA maupun SMP-nya. Karena SMP-nya ya saya sering ketemu, satu contoh dapil saya, Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Masuknya Kabupaten Bandung, 10 meter itu Kota Bandung. Nah, mereka nggak bisa masuk ke sana, jadi perlu ada aturan main khusus. Berikutnya, masih terkait bullying. Ini lagi rame. Saya tertarik kalau kita berbicara bullying, tadi sebagaimana sudah kawan-kawan menyampaikan, mungkin ada yang perlu juga diperhatikan, diawasi dan sebagainya. Tetapi menurut saya bagaimana mungkin hampir semua sekolah mengawasi satu persatu kenakalan anak-anak kita atau yang disebut kelebihan energi. Saya punya satu pemikiran, kuatkan ekskul. Karena kalau tidak dikuatkan ekskulnya, maka pelarian daripada energi anak-anak ini mencari bentuk di luar, dalam bentuk kelitih, dalam bentuk geng, dan lain-lain. Salah satunya, jujur, ini adalah untuk mendukung pelajar Pancasila, yang sampai sekarang pelajar Pancasila ini masih, ketika saya tanya di daerah bentuknya seperti apa, saya langsung saja, pramuka. Pramuka ini sudah jelas dari dulu sudah ada yang namanya Dasadharmanya. Dasadharmanya itu sudah dilaksanakan sejak puluhan tahun dan sampai sekarang masih berjalan. Hanya sayangnya pramuka tidak lagi eksis dikarenakan dukungan dari pihak sekolah, dukungan dari yang lain. Nah, saya sarankan Kementerian Pendidikan segera dudukan dengan Kuartir Nasional, lalu kemudian bagaimana cara untuk mencari bentuk dukungan tersebut, apakah dari dukungan BOS, dukungan ekskul, ataupun yang lainnya. Pelajar Pancasilanya akan muncul di sana. Berikutnya Mas Menteri, saya juga mendapatkan informasi terakhir, kita pernah mendengar, Presiden mengatakan membuka 2,4 juta lowongan untuk ASN, di mana hampir 1,7 juta mungkin itu adalah pendidik, guru, dosen. Pertanyaan saya tentunya, saya berterima kasih jika peluang itu ada. Tenaga pendidiknya bagaimana?
tenaga kependidikannya. Karena sekarang sudah mulai beredar isu rumor bahwa yang didahulukan hanyalah gurunya. Bagaimana dengan operator? Bagaimana dengan tenaga-tenaga pendidik yang lainnya? Lalu kriterianya bagaimana? Misalnya kita bicara pustakawan, kriterianya di formasi seperti apa? Penjaga sekolah, masukkah di dalam konteks tersebut? Nah, saya pikir ini perlu juga kita ada satu formasi yang jelas, masuk kategorinya seperti apa? Labora, pustakawan, dan lain-lain. Tambahan satu lagi, supaya pas 5 menit. Kami kemarin semua bersyukur kita bisa menyalurkan banyak sekali dukungan dari Kementerian Pendidikan mengenai beasiswa. Kalau angka PIP untuk SMA dan SMK sesuai kesepakatan kita naik menjadi 1,8 juta per tahun ini, apakah kemungkinan untuk SD dan SMP-nya kita naikkan juga? Mudah-mudahan ini bisa masuk dalam hitung-hitungan dan ke depan ya siapapun pengganti pemerintahannya akan kita dorong agar ini bisa naik karena itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Dan akhirnya atas nama fraksi Partai Demokrat kami menyatakan menyetujui pergeseran alokasi anggaran 90 sekian miliar untuk kepentingan daripada kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Pendidikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.